Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Farid Zabidi, NPM 33311900013 dari kelompok 17. Ingin menjelaskan secara singkat mengenai materi di modul bubut konvensional. Mesin bubut adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar. Bubut sendiri merupakan suatu proses pemakanan benda kerja yang sayatannya dilakukan dengan cara memutar benda kerja, kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Gerakan putar dari benda kerja disebut gerak potong relatif, dan gerakan translasi dari pahat disebut gerak umpan. Dengan mengatur perbandingan kecepatan rotasi benda kerja dan kecepatan translasi pahat, maka akan diperoleh berbagai macam ulir dengan ukuran pisar yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan menukar roda. Dengan jalan menukar roda gigi translasi yang menghubungkan poros spindle dengan poros ulir. Kemudian, sejarah mesin bubut itu sendiri berawal ketika manusia pertama kali membangun sebuah rangka kaku bantalan untuk mendukung benda kerja yang dapat diputar pada sebuah kumparan dan dipotong menjadi bentuk melingkar dengan alat genggam. Metode ini digunakan pertama kali untuk pembuatan mangkuk dangkal pada tahun 1200 sebelum Masehi dan ditemukan di sebuah kuburan Mycena yang diyakini telah berubah tak terbantahkan lagi. Contoh paling kuno dari seni pembubutan sejauh ini ditemukan adalah fragmen dari sebuah mangkuk kayu Etruscan yang dibuat sekitar tahun 700 sebelum Masehi dan ditemukan di makam pejuang di Corneto. Selanjutnya, bagian-bagian utama pada mesin bubut konvensional terdiri dari 1 kepala tetap, kepala lepas, 2 kepala lepas, kemudian 3 pemegang pahat, 4 perletakan majemuk, kemudian 5 apron, 6 ulir pengarah, 7 batang melintang, 8 puas pengendali. Kemudian adapun beberapa proses permesinan yang dapat dilakukan pada mesin bubut konvensional, yaitu 1. Pembubutan muka atau facing, 2. Pembubutan tirus atau taper turning, 3. Pembubutan kontur, 4. Pembubutan bertingkat, 5. Pembubutan chamfer, 6. Pembubutan alur, 7. Pembubutan ulir, 8. Pembubutan lubang. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan terkait proses pengerjaan mesin bubut yang sesuai dengan FEI, yaitu sebagai berikut gambaran FEI-nya. Tahapan yang pertama yang saya lakukan adalah membubut bagian yang tertera pada gambar. Saya menggunakan proses pembubutan alur. Mengapa? Karena proses pembubutan ini digunakan untuk membuat poros atau benda-benda yang silindris. Lalu sisi-sisi sayap pahat yang menyayat benda kerja pada ukuran yang lebih lebar. Pada proses pembubutan alur yang pertama ini, saya membuat ukuran diameter menjadi 36 mm dengan panjang 13 mm. Selanjutnya, pada tahapan yang kedua, saya masih menggunakan proses pembubutan alur dengan dapat dilihat pada gambar, tetapi dengan ukuran yang berbeda. Pada tahapan kedua ini, saya membuat dengan ukuran diameter sebesar 20 mm dan panjang 13 mm. Kemudian pada tahapan yang ketiga, bisa dilihat pada gambar sheet tersebut, saya menggunakan proses pembubutan rata. Dilihat dari gambar bahwa pada tahapan ini dilakukan proses pembubutan pada bagian depan benda kerja dengan ukuran diameter sebesar 40 mm dan panjangnya sebesar 20 mm. Mengapa saya menggunakan
proses pembubutan rata karena untuk mengurangi ukuran diameter benda kerja yang sebelumnya 60 mm menjadi 40 mm. Selanjutnya pada tahapan berikutnya, yaitu tahapan keempat, saya pun masih menggunakan proses yang sama, yaitu proses pembubutan rata dengan ukuran yang berbeda. Untuk lebih jelasnya mengenai tempatnya dapat dilihat pada gambar di atas. Saya membuat dengan ukuran diameter sebesar 50 mm dengan panjang sebesar 50 mm juga. Selanjutnya yaitu pada tahap yang kelima, saya membubut pada bagian depan dengan menggunakan proses pembubutan tirus, di mana dengan memiringkan eretan atas pada sudut tertentu. Gerakan pahat atau disebut pemakanan dilakukan secara manual dengan memutar handle eretan atas. Pengerjaan dengan cara ini memakan waktu cukup lama karena gerakan pahat kembali relatif lama, atau ulir eretan atas kisarnya lebih kecil daripada ulir transportir. Saya membuat dengan ukuran diameter bawah sebesar 40 mm dan diameter atas sebesar 20 mm dengan panjang bagian 20 mm. Selanjutnya pada tahap terakhir, yaitu pembubutan pada bagian yang tertera pada gambar ini, di mana pada tahapan tersebut menggunakan proses pembubutan tirus sama dengan pada tahapan yang kelima, hanya berbeda pada ukurannya, di mana ukuran diameter bagian bawah adalah sebesar 50 mm dan diameter bagian atas sebesar 40 mm. Sebelumnya pada bagian bawah sepanjang 10 mm itu dilakukan proses pembubutan rata. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.